bersama saya, Salsabila Ramadhani Putri, dari kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas teori sosiologi sastra. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori intertekstual. Apa sih intertekstual itu? Jadi, intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Nah, menurut Schuller, pada tahun 1977 mengemukakan bahwa tiap teks itu merupakan mozaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan dari transformasi teks-teks lain. Nah, menurut Kristeva, pada tahun 1980, transformasi adalah adanya perubahan bentuk dari satu teks ke teks yang lain. Dalam konteks ini, teks dilihat sebagai teks yang dibaca oleh penulis. Kemudian, penulis itu menyisipkan dirinya sendiri dengan menulis ulang teks tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kajian intertekstual adalah kajian yang membandingkan dua karya susastra, baik yang ditransformasi atau diubah bentuk lain menjadi karya baru, karya yang sama namun berbeda penulis, dan lainnya dengan melihat persamaan dan perbedaannya, penambahan dan pengurangannya. Nah, sebelum mengkajinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mana karya susastra yang ditransformasi dan karya hasil transformasi itu. Nah, perubahan struktur yang sangat mendasar terjadi pada novel HBJ daripada karya aslinya yang berupa puisi. Hal ini dikarenakan puisi yang alatnya sangat terbatas membuat pembaca memiliki imajinasi masing-masing seksual interpretasi membacanya ketika proses transformasi terjadi pada puisi menjadi novel. Maka perbedaan struktur keduanya akan terlihat sangat jelas. Perbedaan struktur tersebut disebabkan oleh perbedaan bentuk, aturan dalam puisi, dan aturan dalam novel sendiri. Nah, perubahan dan pelajaran menjadi novel jelas terlihat pada penambahannya. Dengan acuannya adalah sebagai karya Holly Duri transformasi penambahan yang terjadi berupa teks, watak, setting yang digambarkan dengan jalan perubahan yang ditimbulkan akibat transformasi puisi menjadi novel HBJ meliputi penambahan, penggantian, dan pelesapan. Nah, yang pertama itu adalah penambahan. Penambahan dari puisi menjadi novel terjadi pada A. Tokoh kuantitas dan kualitas. Nah, yang B itu adalah latar, yang C adalah alur atau kronologis dan kausalitasnya. Nah, yang D sudut pandang. Nah, yang A tadi akan kita bahas yaitu adalah tokoh. Dalam puisi, tokoh yang terimajinasikan dalam pikiran pembaca adalah sebuah hujan dan pohon berbunga. Terlihat jelas pada bait puisi berikut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga. Nah, yang ke B itu adalah latar. Jadi, latar atau setting di dalam puisi HBJ tidak tergambar dengan jelas, hanya sebatas pada imajinasi masing-masing pembaca bahwa pada puisi HBJ menggambarkan latar hujan pada bulan Juni, namun pada novel memberikan gambaran jelas tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, penambahan tempat ini dimaksudkan untuk memperjelas pembaca bahwa cerita benar-benar terjadi nyata. Misalnya latar belakang tempat yaitu Yogyakarta dan Jakarta yang dapat dilihat pada kutipan berikut. C. Alur yang disusun pada novel merupakan pengembangan dari
pengarang karena dalam puisi sebagai karya aslinya tidak terdapat alur. Alur dalam novel merupakan penambahan sebagai unsur yang harus ada dalam karya sastra novel. Alur yang terjadi dalam novel Hujan Bulan Juni atau disingkat dengan HBJ ini adalah alur campuran atau alur maju mundur. Nah, novel Hujan Bulan Juni terdiri dari 5 bab yang diawali dengan pengenalan situasi pada bab 1 cerita, diawali dengan pengenalan kejadian yang menceritakan tokoh Sawono, yaitu seorang dosen UI yang diperintahkan oleh kaprodinya di FISIP UI untuk menuntaskan penelitiannya tentang daerah pinggiran Kali Code. Nah, yang D adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang tergambar pada novel merupakan yang menggunakan sudut pandang persona ketiga, Gaya, yaitu adalah dia. Nah, narator adalah seorang yang di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya. Ia, dia, mereka. Sudut pandang persona ketiga ini merupakan gambaran pada puisi HBJ tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari teori intertekstual beserta penerapannya pada novel HBJ yaitu Hujan Bulan Juni. Bye-bye.